Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumi yalqah. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين jamaah a'azzakumullah. Pembahasan kita pada risalah al-usul as-sittah. Sekarang kita masuk kepada pokok atau landasan yang ketiga di halaman 73. Al-aslu tsalits. Landasan yang ketiga, pokok yang ketiga, berkata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, inna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyian. Sesungguhnya termasuk kesempurnaan dalam persatuan yaitu adalah mendengarkan dan taat kepada orang yang menjadi pemimpin kita, walau kana 'abdan habasyian, walaupun dia adalah budak dari Habasyah. Fayubayyinu Allahu hadza bayanan sya'ian kafiyan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat cukup. Biwujuhin min anwa'il bayan, dengan berbagai macam bentuk penjelasan baik secara syar'i ataupun secara qadari, yaitu fakta kenyataan. Summa sara hadzal aslu la yu'raf inda aktsari man yadda'i al-'ilma fa kaifa al-'amalu bihi. Kemudian hal ini atau pokok yang ketiga ini banyak tidak diketahui oleh orang yang mengklaim dia memiliki ilmu, bagaimana mengamalkannya. Nah, terkait dengan masalah kewajiban kita, penjelasan secara syar'i di dalam Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita agar taat kepada orang yang memegang urusan kita atau disebut dengan pemimpin. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taat kepada Rasul, dan orang yang memegang urusan di antara kalian. Yang memegang urusan di antara kalian, ini dua makna. Yang pertama adalah umara, yang kedua adalah ulama. Lalu kemudian selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ini di ayat ke-46. Taatlah kalian dari suratul Anfal. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, jangan kalian berselisih, maka kalian akan menjadi gagal dan hilang kekuatan, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Adapun dalil dari As-Sunnah, begitu banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya hadisnya sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat ta'ah. Rasul membaiat kami untuk mendengarkan dan taat fi mansyatina, ketika kita sedang bersemangat, wa makrahina, atau kita dalam keadaan sedang terpaksa, wa usrina wa yusrina, dalam keadaan sulit dan lapang, bahkan wa atharatin alaina, bahkan ketika kita sedang dalam keadaan atharah alaina, itu artinya tidak dipedulikan kita. Jadi ketika para penguasa mempedulikan dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, dan tidak mempedulikan rakyatnya,
Di sini dalam hadis ini Rasul tetap perintahkan untuk mendengarkan dan taat selama bukan kemaksiatan. Wa alla nunazi'al amra ahlahu. Kita tidak boleh merebut kekuasaan tersebut, mencopot penguasa, kecuali illa antarau kufran bawahan, kecuali kita melihat dengan jelas. Melihat di sini bukan mendengar, bukan dapat informasi, ngelihat langsung kekufuran yang nyata. Indakum minallahi fihi burhan, yang kalian memiliki dalil terkait dengan hal tersebut. Jadi ngelihat langsung kekufuran nyata, tidak ada kemungkinan-kemungkinan lain. Itu lain ceritanya nanti. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim, man ra'a min amirihi syai'an falyasbir. Siapa orang yang melihat sesuatu dari pemimpinnya, sesuatu yang tidak dia sukai, di sini syai'an yang dimaksud di sini adalah ay syai'an yakrahuhu diniyan au dunyawiyan. Sesuatu yang dia lihat yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, baik itu terkait urusan duniawi ataupun urusan agama. Apa Nabi sabdakan? Falyasbir, maka hendaklah dia bersabar. Artinya bersabar di sini hendaklah dia tidak memisahkan diri dari jamaah, dari pemimpin tersebut. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatuhu jahiliyah. Siapa orang memisahkan diri dari jamaah, maksudnya melepaskan diri dari pemimpin, tidak mau taat, membuat kelompok sendiri, golongan sendiri, memisahkan diri, satu jengkal saja lalu dia mati, maka dia mati seperti dalam keadaan jahiliyah. Yang dimaksud mati dalam keadaan jahiliyah di sini adalah seperti pada masa dahulu, di masa jahiliyah tidak ada pemimpin yang disepakati oleh semua suku. Bukan mati dalam keadaan jahiliyah di sini, matinya dalam keadaan kufur, bukan itu maknanya. Mati dalam keadaan jahiliyah maknanya adalah dia mati dalam keadaan seperti orang jahiliyah dulu yang enggak punya pemimpin. Karena setiap suku punya pemimpinnya sendiri-sendiri. Sehingga mereka berpotensi berperang satu sama lain. Dan panjang lama peperangannya, perang saudara. Karena nggak ada pemimpin yang disepakati bersama, sehingga kemudian masing-masing dengan pemimpinnya sendiri-sendiri perang akhirnya. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, man khala'a yadan minat ta'ah laqiyallah yaumal qiyamah la hujjatalah. Siapa orang yang melepaskan ketaatan kepada seorang pemimpin, maka nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil. Akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan masih banyak lagi hadis-hadis menjelaskan tentang hal ini. Adapun penjelasan secara syar'i, qadri, tadi qadari, kalau tadi kan yang syar'i. Kalau ini yang qadari. Qadari itu artinya adalah fakta kenyataan terjadi. Yaitu tidak lagi tersembunyi bagi umat Islam yang berpegang kepada agamanya, yang memuliakan kepada pemimpin dan penguasanya, tunduk dalam hal ma'ruf, bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dielakkan di muka bumi. Artinya apa? Bagaimana satu kaum nggak ada pemimpinnya? Bagaimana satu masyarakat nggak ada pemimpinnya? Rumah tangga aja nggak ada pemimpinnya, berantakan. Bagaimana satu kaum, satu negeri, satu masyarakat tidak ada pemimpin? Maka kepemimpinan di dalam masalah ini, pertama, poin pertama, tansibul imam wajibun. Menegakkan imam, memilih pemimpin atau menjadikan adanya pemimpin itu adalah sesuatu yang wajib. Kedua, mendengarkan dan taat kepada pemimpin itu maksudnya agar supaya ditegakkan ajaran agama. Jadi bukan semata-mata kita mentaati pemimpin karena orangnya, Pak, karena personnya, tapi karena tujuannya, dampaknya, efeknya. Karena pada dasarnya yang punya tanggung jawab untuk menegakkan, misal seperti salat Jumat, salat jamaah, salat Id, baik Idul Fitr, Idul Adha, itu adalah pemimpin, dia yang punya tanggung jawab menetapkan hal itu. Bahkan dahulu sampai yang jadi imamnya, imam salat Id, yang jadi khatibnya, pemimpin, Rasul SAW. Kemudian setelah beliau wafat, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mimpin salat Jumat, khatib Jumat.
imam salat Jumat, khatib Idul Fitr, Idul Adha, imam juga. Termasuk juga menjadi hakim, qadhi hakim, dulu merangkap. Jadi dulu tuh yang namanya khalifah tuh merangkap. Dia juga jadi hakim. Orang ada perselisihan pertikaian datang padanya, minta keputusan hukum datang kepadanya. Jadi adanya pemimpin adalah dalam rangka untuk menunaikan tugas-tugas agama. Bahwa kehidupan manusia tidak mungkin lepas dari agamanya masing-masing, ya kaum muslimin terhadap Islamnya, agamanya. Jadi dia menegakkan itu semuanya. Ya, termasuk juga ya menyediakan fasilitas untuk ibadah, kemudian untuk menuntut ilmu. Bahkan Khalifah Utsman bin Affan termasuk pengajar di Masjid Nabawi, Pak. Khalifah Utsman. Jadi Utsman bin Affan ketika jadi khalifah, di antara tugas kekhalifahannya Utsman bin Affan jadi pengajar di Masjid Nabawi, mengajarkan Al-Qur'an. Maka sanadnya di antara para ulama ahli qiraat ke sahabat Utsman bin Affan. Abi Abdurrahman As-Sulami itu tabi'in. Lalu kemudian Utsman bin Affan mengambil ilmu riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai kemudian ke bawah. Termasuk juga mengajarkan sunnah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an di Masjid Nabawi. Seperti contohnya ketika beliau mengajarkan cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Maka ditegakkannya kepemimpinan adalah dalam rangka untuk menunaikan tugas-tugas keagamaan, termasuk jihad. Maka tugas-tugas administratif pada saat itu, tugas administratif itu masuk dalam rangka untuk melengkapi keagamaan. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an mulai disusun namanya Diwanul Juyush. Diwanul Juyush itu adalah catatan-catatan pasukan perang. Siapa saja yang ikut jihad, sahabat siapa saja dicatat, mulai nih secara administratif mulai ada jalan. Yang ikut perang Uhud sahabat siapa saja, yang ikut perang ini sahabat, dicatat semuanya, Diwanul Juyush namanya. Yang nanti setelah mereka sudah tidak lagi aktif ikut berperang karena faktor usia dan seterusnya, mereka tetap mendapatkan jaminan dari negara yang diambilkan diantaranya dari harta rampasan perang. Lalu kemudian termasuk juga administratif juga adalah penanggalan, yaitu penetapan tahun Hijriah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika ditetapkan sudah tahun 15 atau tahun 16 karena ada pertikaian. Waktu itu datang dua orang kepada Umar bin Khattab minta keputusan hukum, si A menagih hutang kepada si B. Si B tidak mau bayar. Kata si A, ini sudah jatuh temponya. Ada surat perjanjian tidak? Dihadirkan surat perjanjian itu. Dibaca oleh Khalifah Umar, lalu kemudian Khalifah Umar katakan, B, kamu harus bayar hutang sekarang juga karena tercatat di surat ini Muharram, sedangkan ini sudah akhir Muharram. Anda sudah harus bayar jatuh tempo. Si B menolak. Apa dia bilang? Kan nggak ada tahunnya di situ ditulis. Cuman ditulis bulan apa? Muharram. Kan bisa Muharram tahun depan, Khalifah. Bahkan Muharram tahun depannya lagi, kan nggak ada di situ tulis tahunnya. Maka sidang ditunda. Berhenti tindak. Akhirnya apa? Khalifah Umar bermusyawarah dengan para sahabat. Nah, ini kan administratif nih, Pak. Tapi karena itu tadi ada masalah pertikaian yang tak terselesaikan, maka akhirnya perkara administratif pun ditetapkan. Awal mula disarankan, wahai Khalifah, pilih aja penanggalannya Romawi. Khalifah Umar nggak mau. Pilih penanggalannya Persia, nggak mau juga. Akhirnya ditetapkanlah tahun Hijriah yang dihitung tahun satunya yaitu Muharram ketika Rasulullah SAW memperbolehkan para sahabat untuk hijrah karena Rasulnya belum hijrah, baru bulan Safarnya. Di situ tahun satunya, sehingga ketika baru ditetapkan di zaman Khalifah Umar, ketika ditetapkan zaman Khalifah Umar bukan tahun 1, tahun 15 atau tahun 16 sudah. Jadi kan itu permasalahan administratif toh. Maka di sini Anda perlu ketahui, kita semua perlu kita ketahui bahwa dahulunya, perhatikan, dahulunya yang namanya negara itu, bahkan jauh sebelum Rasulullah SAW diutus, yang namanya negara itu dahulunya berlandaskan agama. Belum ada di zaman itu disilakan dengan nation state, belum ada.
Kalau sekarang kan dikenal dengan istilah nation state. Tapi dahulu semua negara dilandaskan berdasarkan agama dan keyakinan mereka masing-masing. Contoh Romawi, Pak. Setelah Kaisar Konstantin menetapkan agama Nasara sebagai agama resmi Romawi, maka semuanya penduduk ya jadi ikut peraturannya Romawi yang mengacu kepada keyakinan mereka. Setelah sebelumnya mereka menyembah berhala seperti Yunani. Persia contohnya. Persia penyembah api, Zoroaster. Maka negara dibangun atas dasar keyakinan itu, termasuk penanggalannya, termasuk hari rayanya. Nggak ada nation state di zaman itu, belum ada. Hanya pokoknya agamanya, ya semua pakai pada saat itu otomatis rakyat jadi ngikutin apa? Rajanya, mengikuti keyakinan rajanya. Pada saat itu akhirnya rakyat mengikuti keyakinan rajanya, dan undang-undang, peraturan-peraturan yang dibuat oleh raja, penguasa pada saat itu, ia mengacu pada keyakinan rajanya. Babylon sebelum itu, jauh sebelum itu. Babilonia, Irak, jauh sebelum itu. Sehingga perayaan-perayaan dan seterusnya, ia ditetapkan berdasarkan agama dan keyakinan sang raja. Jadi kalau hari ini orang kemudian, ini kan bukan negara agama. Iya, itu belakangan terjadi pergeseran. Nation state itu terjadi pergeseran di belakang. Justru itu masa-masa di mana Eropa sedang dalam keadaan chaos. Maka kemudian ramai orang membicarakan tentang nation state. Buktinya apa? Ketika warga negara Eropa terutama tidak percaya lagi kepada institusi keagamaan. Disitulah kemudian mereka berusaha melepaskan diri dari agama. Itu yang kemudian mereka ingin mendirikan satu negara yang tidak terikat dengan agama, karena menurut mereka pada saat itu Eropa, terutama kalau Anda mungkin baca sekilas tentang sejarah Karl Marx, berdirinya Marxisme, yang kemudian muncul perkataan agama adalah apa? Candu. Anda tanya, Karl Marx apa tinggal di negeri Islam, Pak? Tidak. Karl Marx tinggal di satu negeri yang agamanya Nasara pada saat itu, Pak. Justru sebenarnya upaya memisahkan antara din wa daulah, agama dan kepemerintahan, itu ada pada masyarakat yang dimana negaranya pada saat itu agamanya Nasara, bukan kaum muslimin. Boleh kita cek dalam catatan sejarah. Sampai pada masanya Turki Utsmani. Turki Utsmani tidak pernah ada masyarakat Turki Utsmani pada saat itu kemudian menolak sistem kekhalifahan Turki Utsmani yang dilandasi atas dasar agama, tentu dengan berbagai macam kekurangannya tentunya. Gak ada. Justru Mustafa Kemal Atatürk lah yang dianggap sebagai bapak Turki modern lah yang kemudian merubah dari negara agama menjadi republik. Dipisahkanlah agama dari negara. Bahkan sampai ingin dipisahkannya, sampai-sampai azannya berbahasa Turki, pakai bahasa nasional. Jadi sebenarnya kalau di dalam internal kaum musliminnya sendiri tidak pernah ada upaya dalam internal kaum muslimin. Mustafa Kemal kan didikannya orang luar ini. Dalam internal kaum muslimin tidak ada yang dikenal namanya asal muasalnya nation state, nggak ada. Memang dibangun atas dasar agama, keyakinan yang sama. Bahkan kalau kita mundur lagi ke belakang, Andalusia, Cordova, bahasa Arabnya Qurtuba. Jadi kalau Anda dapati ada ulama nama belakangnya Al-Qurtubi, itu orang Cordova, Pak. Kalau Anda dapati nama ulama di belakangnya Al-Andalusi seperti Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, itu berarti beliau aslinya orang Andalusia. Ketika kaum muslimin masuk ke wilayah Andalus, lalu kemudian kaum muslimin mendirikan kekhalifahan. Ini kekhalifahan Daulah Bani Umayyah jilid 3. Bukan jilid 2. Jilid 3. Karena Bani Umayyah jilid 1 berhenti pada Yazid bin Muawiyah.
Jadi khalifah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Yazid bin Muawiyah, atau bahasa kitanya Yazid Junior. Hanya beberapa bulan beliau memimpin, wafat nggak punya keturunan, masih muda. Maka akhirnya Abdullah bin Zubair mengumumkan jadi khalifah kan. Karena nggak ada pemimpin. Sedangkan kaum muslimin harus punya pemimpin. Tiba-tiba sebagian kelompok, bahasa kitanya sekarang kasak kusuk, Bang. Kasak kusuk, terutama orang Irak. Gubernur Basrah dan Kufah, Ubaidullah bin Ziyad, yang merupakan loyalisnya Bani Umayyah secara membabi buta, bukan Bani Umayyah yang nyuruh. Dia mendatangi Marwan bin Hakam. Biar bagaimanapun, walaupun Anda tidak keturunan langsung, tapi kan masih ada hubungan sepupuan, maka mestinya Andalah yang jadi khalifah, bukan Abdullah bin Zubair. Singkat cerita, kemudian akhirnya muncullah orang yang bernama Yusuf bin Hajjaj al-Thaqafi yang sanggup memerangi Abdullah bin Zubair, kalah. Lalu naiklah Bani Umayyah jilid 2, namanya disebut dengan Bani Umayyah Marwaniyah. Selesai itu baru yang ketiga. Yang ketiga yang di Andalus, karena setelah Bani Umayyah dikalahkan oleh Abbasiyah, As-Saffah, khalifah pertamanya, itu mereka eksodus ke Andalus, mendirikan Daulah Bani Umayyah jilid 3 yang nama khalifahnya Abdurrahman Ad-Dakhil. Bagaimana cerita singkatnya kenapa kok bisa kerajaan Islam, kerajaan kekhalifahan yang dibangun atas dasar agama mampu berdiri di negara yang mayoritasnya Nasara, Spanyol, Espanola. Ternyata itu rakyatnya sendiri setuju akan hal itu. Kenapa? Mereka merasa bahwa negara mereka yang didasari atas dasar agama Nasara tidak adil dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka mereka lebih senang ini orang Islam, orangnya adil dan seterusnya. Maju lagi ke depan dari kisah ini sejarah sederhana saja, kita nggak panjang-panjang. Maju lagi ke depan, munculnya bagaimana kemudian revolusi industri di Eropa dan seterusnya, Pak. Termasuk juga pergerakan kaum buruh tadi, Karl Marx dan seterusnya. Itu apa? Karena mereka sudah tidak percaya kepada satu lembaga pemerintah, pada saat itu kerajaan, yang berbentuk kerajaan, maka mereka berusaha untuk merubah, jangan kerajaan, republik. Kedua, mereka sudah tidak percaya lagi terhadap lembaga keagamaan. Maka mereka meminta supaya negara tidak didasari agama, tapi berdasarkan nation, kewarganegaraan, nation state. Di situ asal muasalnya kemudian munculnya negara berbasis nation state. Tetapi lagi-lagi itu terjadi sebenarnya bukan di negara Islam. Bukan di negara Islam. Bukan di negerinya kaum muslimin. Cuman kemudian hempasan pemikiran, termasuk tadi Mustafa Kamal Ataturk, itu kan hempasan pemikiran Eropa ada pada dirinya, sehingga dia seolah-olah gejolak dan polemik yang ada pada negeri-negeri barat dianggap itu adalah merupakan sebuah kemajuan yang perlu bisa diadopsi untuk di negeri muslim. Pada saat itu ya target, karena tinggal satu-satunya, boleh dikatakan begitu. Target utamanya tinggal Turki Utsmani, salah satunya sistem kekhalifahan kerajaan. Walaupun ternyata sampai sekarang juga banyak negara-negara Eropa kayak Inggris masih kerajaan toh. Masih bertahan. Ini jadi target. Jadi dia terkena hempasan pemikiran. Padahal di dalam internal sendiri nggak ada yang namanya kaum muslimin menolak rajanya, khalifahnya mengatur berdasarkan agama. Bahkan sampai ada di zaman Turki Utsmani itu, tapi bukan yang di belakang, yang sebelumnya, itu ada satu buku, mungkin kalau kayak kita semacam kayak KUHP, Pak. Kitab undang-undang hukum, baik pidana perdata resmi, itu namanya Al-Majallatul Adaliyah. Majallah Adaliyah. Itu kalau kita kan majalah, terjemahnya majalah ya, itu maksudnya majalah Adaliyah itu adalah kitab panduannya para hakim, yang itu disusun berdasarkan fikih madhab Hanafi kebanyakannya. Karena pada saat itu wilayah Turki Utsmani banyak sekali yang bermadhab Hanafi pada saat itu. Itu artinya kita harus paham bahwa asal muasal memisahkan antara
negara dan agama itu tidak datang dari orang Islam, bukan berangkat dari gejolak kaum muslimin yang ragu terhadap ajaran agamanya, tidak. Itu berangkat dari orang-orang selain kaum muslimin yang mereka tidak percaya pada institusi keagamaan mereka. Buktinya salah satunya, Anda bisa cek, nanti bisa cari. Itu para penguasa yang korup dan seterusnya misalnya, dia tinggal datang ke tempat institusi keagamaan lalu nyumbang ke tempat lembaga-lembaga agama, tempat ibadah dan seterusnya. Lalu kemudian oleh pihak tokoh agama dikeluarkan indulgensia, surat pengampunan dosa. Bahasa kita yang sekarang money laundry. Jadi karena institusi agama pada saat itu dianggap hanya sebagai stempel pemberi pengampunan kepada penguasa yang zalim, akhirnya kemudian mereka nggak percaya. Muncullah istilah Karl Marx, agama adalah candu, dan itu bukan Islam. Cuman kemudian pemikiran itu merebak di sebagian orang Islam mungkin, akhirnya kemudian beranggapan, ya akhirnya mereka lebih memilih, atau ya udah nggak usah pakai agama-agama lah, agama itu urusan pribadi, agama itu potensi bertikai dan seterusnya. Padahal itu asal muasalnya tidak di dalam Islam. Jadi Islam tidak pernah mengalami fase di mana masyarakatnya tidak mau menerima diatur dengan aturan Islam, tidak pernah ada. Kecuali setelah belakang terjadi perkembangan itu, pemikiran pemisahan antara ad-din wad-daulah. Ad-din wad-daulah dipisahin. Agama sendiri, agama sendiri. Ini kita mesti tahu sedikit karena ini masih banyak poin yang akan kita bahas, namun ternyata waktu yang kita miliki terbatas, maka kita cukupkan dulu pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.